Bab 1651, 5 Perintah Suci. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Karena tidak berhasil, maka aku akan menggunakan 5 tuan untuk memerintahkannya. Yesuan tiba-tiba mengeluarkan 5 potong perintah suci, salah satunya adalah perintah suci Tanah Suci Penglai. 5 perintah suci, bahkan Tuan Tanah Suci Agung, akan menghangatkan hati. Lagi pula, jika seseorang ingin merampok perampokan di masa depan, Anda dapat menyempurnakan perintah suci Tanah Suci. Dalam hal ini, Anda dapat meningkatkan tingkat keberhasilan Anda. Yesuan memiliki keyakinan 80% bahwa ia dapat menggunakan 5 guru suci untuk memimpin pemilik pulau ruang waktu. Ketika ia tiba-tiba menyerang, ia dapat memberikan pemilik pulau ruang waktu sebuah lonjakan. 5 perintah suci. Jika Anda ingin menelan mulut, jika Anda menambahkan 3 perintah suci dari kejahatan yang, darah, dan tulang, maka itu adalah 8. Dengan mengingat hal ini, pemilik pulau ruang waktu sangat mungkin untuk keluar, karena pulau ruang waktu terlalu kecil, bahkan 1/5 dari Tanah Suci Penglai tidak ada di sana, dan pengetahuan spiritualnya sendiri dapat ditutupi. Jika memang begitu, cobalah saja. Mengangguk dan mengangguk. Jika memungkinkan untuk menyingkirkan masalah besar pemilik pulau ruang waktu, itu masih bagus. Jika pemilik pulau ruang waktu berhasil merampok dan menjadi perampok 3 perampok yang jahat, maka ia juga dapat dihancurkan di Tanah Suci Agung, dan ancamannya terlalu besar. Jika Anda dapat menyingkirkan pemilik pulau ruang waktu ini, Tian Chai di bawah pasti tidak kalah. Baiklah, kalau begitu saya akan mencoba. Yesuan mengangguk, lalu melihat peta laut, menentukan lokasi pulau ruang waktu, dan kemudian bertindak cepat. Kali ini rencananya adalah menggunakan 5 guru suci untuk memimpin keluar pemilik pulau ruang waktu, dan kemudian 3 orang tua dari mereka. Pohon tua dan kaisar yang licik akan menderita hukuman surga setiap kali mereka menyerang, tetapi jangan lupa bahwa Megatron tidak akan dihukum. Selama pulau ruang waktu keluar, Megatron dapat langsung menggunakan bilah badai. Matikan dia. Karena pulau ruang dan waktu serta tempat-tempat suci lainnya tidak membangun susunan transmisi, Yesuan harus bergegas. Dia pertama-tama mengirim ke Tanah Suci dan kemudian terbang di laut. Setelah sekitar 1,5 hari dengan kecepatan penuh, dia akhirnya melihat pulau ruang dan waktu. Meskipun pulau ruang dan waktu itu kecil, itu dapat dianggap sebagai tempat suci. Ketika pemilik pulau hampir mencapai 2 perampok dan puncak, pengetahuan spiritualnya sudah cukup untuk menutupi seluruh pulau. Jika Yesuan melangkah masuk, saya khawatir dia akan langsung diserang olehnya. Namun, Yesuan tidak takut, karena pulau ruang dan waktu itu sangat kecil, dekat dengan tangan, dan jarak serangannya sangat kecil. Yesuan langsung dekat dengan pulau ruang dan waktu, dan kemudian berkata dengan kasar, "Waktunya sudah dekat, keluarlah." Suaranya memekakkan telinga dan menyebar ke seluruh pulau ruang dan waktu. Tidak banyak orang yang tinggal di pulau ruang dan waktu. Mereka semua adalah orang-orang dari waktu itu. Mereka mendengar orang-orang memanggil nama-nama leluhur mereka, dan beberapa orang segera menyapu mereka keluar. Suasana yang baik dan kuat, apakah ini perampokan kedua? Pada saat itu, beberapa alis keluarga yang mempesona terangkat, dan mereka yang ingin memulai pekerjaan juga gemetar. 2 perampok, ini hanya Tanah Suci yang agung. Apakah sulit untuk menjadi tempat suci kehidupan? Tepat ketika mereka terkejut, seorang pria parubaya terjun ke langit dan kemudian semua orang mundur. Ayo, itu adalah pulau dari pulau ruang dan waktu, ketika sudah dekat. Siapa kamu? Ketika saya melihat wajah Ye Suan sangat aneh, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak peduli siapa saya hanya ingin tahu, apakah Anda menginginkan barang-barang ini? Setelah Yesuan selesai, dia mengeluarkan 5 guru suci langsung dari ruang menelan. Setelah melihat ke-5 guru suci itu, mata orang-orang di dekatnya dan orang-orang lainnya akan keluar. Surga, itu adalah perintah suci, dan itu masih 5. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana orang ini bisa memiliki 5 perintah suci? Bagaimana mungkin bisa muncul dengan 5 perintah suci? Ini pasti palsu. Semua orang di keluarga itu pada saat itu menyatakan keraguan. Bagaimanapun, ini benar-benar mengejutkan. Namun, perintah suci itu unik di antara langit dan bumi. Dapat dilihat dengan jelas dalam waktu dekat bahwa kelima tuan ini memang benar. Tidak mungkin 5 perintah suci akan ditempatkan pada satu orang. Siapa kamu?
Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku berkata, kamu tidak peduli siapa aku. Jika kamu menginginkan 5 perintah suci ini, ikutlah denganku. Setelah Yesuan selesai, dia berbalik dan pergi. Ketika aku dekat dengan mataku, daya tarik Yesuan terlalu jelas. Namun, kelima guru suci itu memang benar. Jika dia mendapatkannya, dia tidak perlu meringkuk di pulau waktu dan ruang di masa depan. Aksi di antara tempat-tempat suci. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk melanjutkan. Di pulau ruang dan waktu, dia dapat menggunakan perintah suci, tetapi ketika dia berada di luar, dia tidak dapat melakukannya. Pulau ruang dan waktu dikelilingi oleh laut, dan bahkan jika seseorang menyergap, dia tidak takut. Dia adalah kaisar dari puncak saudari kedua. Tanpa menggunakan perintah suci, bahkan jika ada 3 perampok yang mengorbankan diri untuk menyerangnya, mereka mungkin tidak berhasil. Saya ingin bertanya, siapa di antara ketiga perampok itu yang berani melakukan ini? Bagaimanapun, dia hanya membunuh seorang anak yang lebih tua sebelumnya, dan dia tidak berakhir tanpa batas waktu. Memikirkan hal ini, dia hanya mengikuti dan melihat apa yang ingin dimainkan Yesuan. Ketika Yesuan melihatnya di depan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit memiringkan mulutnya. Langkah pertama rencananya telah tercapai. Selama dia menjauh dari pulau waktu dan ruang, dia bisa langsung menembak. Setelah Yesuan bergegas selama setengah menit, dia akhirnya berhenti. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketika saya melihat Yesuan, saya bertanya dengan aneh. Namun, saat berikutnya, tindakan Yesuan membuatnya merasa canggung. Yesuan benar-benar melemparkan 5 keping Holy Lord di tangannya dan melemparkannya kepadanya sepotong demi sepotong. Apa? Itu mengejutkan saat itu. Ini adalah 5 master suci. Jadi berikan saja dengan santai. Dia mengambil bagian pertama dari Lord's Order dan melihatnya, itu benar-benar benar. Kemudian, itu adalah yang kedua dan ketiga. Namun, ketika dia mencapai blok keempat, wajahnya tiba-tiba berubah, karena dia merasa keduanya tidak kurang dari napas mereka. 2 perampok menyebarkan Xian Feng. Tidak menunggunya untuk melihat siapa itu, pihak lain akan menembak. Rantai petir Kowloon, cengkeraman Hades. 2 keterampilan kontrol yang sangat kuat, langsung jatuh ke tubuh, mengikatnya untuk bergerak. Pohon tua dan Kaisar Licik berada dalam posisi yang baik. Meskipun kedua keterampilan ini tidak memiliki ruang untuk merobek, mereka masih dihukum oleh surga. Untungnya, hukuman Tiandao kuat dan lemah, jadi baik pohon tua maupun kaisar hantu tidak langsung dilenyapkan. Haha, kamu mati. Orang tua itu membuka mulutnya dan tersenyum, lalu langsung memperbesarnya. Kowloon Xiaotian berhasil. Pada saat yang sama, Megatron juga menggunakan gerakan besar secara langsung. Bladestorm, meskipun dia telah meninggalkan pulau waktu dan ruang, dia hanya bisa bertahan dan tidak bisa menyerang. Namun, untuk mencegahnya, Yesuan adalah bagian bawah kartu. Pada saat itu, dia memiliki mata ruang, tetapi dia tidak bisa pergi sekarang. Begitu dia tertembak, dia akan dihukum oleh surga. Sayangnya, dia masih merupakan langkah yang lambat. Belum lagi badai pedang, teriakan tunggal di langit, telah meledakkan tubuh di dekat waktu ini, hanya menyisakan satu kepala. Kemudian, badai pedang dengan cepat menyapu dan menusuk kepala waktu ke dalam saringan. Hei! Kematian setelah guntur. Hei, badai petir dibangkitkan. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Serangkaian 3 perintah sistem berbunyi. Ketika waktu dan ruang pulau sudah dekat, itu akan jatuh. Saat ini, Yesuan dengan cepat menyapu masa lalu dan menggantikan waktu dan ruang penguasa pulau, dan secara langsung mengatur ulang bagian dari Ordo Suci. Namun, yang paling penting adalah bahwa mata waktu dan ruang pulau dan mata ruang akhirnya diperoleh olehnya. Hei, tuan rumah telah menelan mata waktu. Perintah sistem. Kali ini pemilik pulau memberi putranya waktu mata, tetapi diambil oleh Yesuan, dan sekarang Yesuan mendapatkan yang lain, dan akhirnya mendapatkannya. Dalam sekejap, dia melihat bahwa ruang tanam berubah lagi, dan penyesuaian kecepatan ruang tidak meningkat 20 kali lipat, tetapi 30 kali lipat. 1 hari di ruang tanam, setara dengan 1 bulan di luar, itu hanyalah seorang teman. Itu mata waktu. Mata Yesuan melirik dan laju aliran meningkat 3 kali lipat, yang tidak terlalu efektif baginya, tetapi bagi yang lain, itu adalah artefak. Yang terpenting adalah bahwa musim gugur memiliki darah langit, kemampuan untuk menyerap langit dan bumi,
dan berkultivasi selama 30 hari, yang setara dengan yang lain berlatih selama beberapa tahun. Dengan kerjasama keduanya, kecepatan kultivasi masih takut gagal mengimbangi Yesuan. Kemudian, Yesuan mengambil kembali 5 penguasa sebelumnya. Sekarang dia adalah penguasa tanah suci dari 5 tempat suci, ditambah tanah suci Penglai yang jatuh, yaitu 6. Pada saat ini, Yesuan menyingkirkan ketidakpatuhan dari ruang tanam, dan dia bersedia menjadi sombong ketika dia melihat tubuh di dekatnya. Tanpa diduga, Yesuan telah berhasil. Hebat, kegilaan itu tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan suasana hati saat ini. Setelah dia berhenti sejenak, dia berkata, "Sekarang kamu adalah penguasa tanah suci Pulau Ruang dan Waktu. Kamu dapat mendominasi Pulau Ruang dan Waktu, tetapi aku punya permintaan. Kamu ingin menggunakan susunan di Pulau Ruang dan Waktu." Yesuan mengernyit. Ada susunan waktu di Pulau Ruang dan Waktu. Itu telah dibudidayakan selama 2 tahun, dan dunia luar baru 1 tahun. Yah, ini tidak sebagus ruangmu, tetapi juga sangat bagus. Mengangguk dan mengangguk, metode susunan waktu ini hanya 2 kali lipat laju aliran, dan ruangku 30 kali lipat. Ketika aku membuat pintu masuk langsung dalam kehidupanmu, kamu bisa membiarkan orang masuk dan berlatih. Kata Yesuan, "Apa? Kamu masih bisa membuat pintu masuk?" Anehnya, dia pikir hanya Yesuan yang bisa membuat orang masuk, dan sekarang dia bisa membuat pintu masuk, yang mana nyaman. Setelah berlatih selama 30 hari, dunia luar hanya melewati 1 hari. Siapa yang tidak ingin berlatih di sana? Ruangku sekitar 1/5 ukuran tanah suci Penglai. Meskipun tidak sebanding dengan tanah suci, itu cukup untuk kultivasi. Aku bisa membuka area untukmu di dalam. Kata Yesuan. Petik 2. Haha, itu akan menjadi ucapan terima kasih. Dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Yesuan berkata lagi, "Tentu saja, jika kamu dapat meningkatkan lingkungan di dalam, kemungkinan laju aliran waktu dapat ditingkatkan lagi." Sekarang ruang penanaman telah ditingkatkan menjadi 6 tingkat, ditambah sepasang perubahan mata waktu, laju aliran waktu dapat ditingkatkan naik dan turun 30 kali. Terlebih lagi, kelipatan laju aliran waktu juga akan dipengaruhi oleh level ruang tanam. Jika ditingkatkan ke level 7, laju aliran akan meningkat lagi. Tidak masalah, aku akan pergi dan mengambil beberapa bunga kehidupan untuk ditanam. Mata bandel itu berbinar, berkata, "Pergilah, kembalilah hidup bersama keluarga suci." Namun, sebelum ini, Yesuan masih pergi untuk mengendalikan para dewa yang tersebar di pulau kosong pada waktu itu, dan kemudian menghasilkan banyak uang. Sangat disayangkan bahwa hampir mustahil untuk menerobos ke yang kedua. Karena tidak ada susunan transmisi di pulau waktu dan ruang, mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Setelah 1,5 hari, mereka kembali ke tempat suci kecil sebelumnya, dan kemudian dipindahkan kembali ke Penglai Yaosu. Pada titik ini, musim gugur telah dibudidayakan di ruang tanam selama 50 hari, dan langsung menerobos kedua pembajakan. Peri kaca di ruang tanam juga memurnikan guru suci tanah suci roh jahat dan kemudian pergi. Kemudian, Yesuan dan kenakalannya ditransmisikan ke tanah suci Twilight melalui susunan transmisi, dan akhirnya tanah suci kehidupan. Tanah suci kehidupan adalah tempat suci yang agung, dan ruangnya sangat stabil. Ketika Anda sampai di sini, Yesuan dapat menembak. Setelah bersedia memimpin jalan, Yesuan melewati lebih dari selusin celah ruang dan akhirnya sampai pada kehidupan keluarga suci. Di Sengzong kehidupan, ada ratusan abadi yang tersebar, dan bahkan ada beberapa dari mereka. Yesuan belum masuk, dia merasakan napas yang kuat. Dengan bandel, Yesuan memasuki kehidupan keluarga suci. Ras dalam kehidupan keluarga suci juga cukup beragam, tetapi terutama kelompok etnis naga cahaya suci platinum, dan manusia. Sekte orang-orang suci kehidupan saat ini adalah manusia. Itu baru dipraktikkan selama 200 tahun untuk mencapai peri suci. Adapun ayah yang bandel, itu adalah para tetua kehidupan orang-orang suci, dan 3 perampok tersebar. Dia bersedia membawa Yesuan langsung ke gunung suci kehidupan dan menemukan ayahnya. Yang membuat Yesuan aneh adalah bahwa ayah yang bandel itu terlihat sangat mirip, seperti si kembar. Ini, pasti Yesuan, seorang teman yang baru-baru ini menjadi populer di berbagai tempat suci. Ayah yang bandel Ren Xiong berkata sambil tersenyum. "Saya telah melihat para senior." Yesuan buru-buru mengepalkan tinjunya. Sebelum dia kembali ke ketidakpatuhannya,
dia sudah memberitahu Ren Xiong bahwa yang terakhir itu bukan omong kosong. Dia mengeluarkan sepotong Qiankun dan memberikannya kepada Ye Xuan. Kali ini kamu membantuku memecahkan waktu dan ruang pulau, dan ada 2 tempat suci darah dan tulang. Ini yang pantas kamu dapatkan. Ren Xiong berkata. Ye Xuan tentu saja tidak peduli, langsung menerima cincin Qiankun dan memeriksanya. Orang baik, ada banyak hal di dalamnya, cukup untuk membuatnya menerobos, bahkan merampok. Terima kasih atas para pendahulumu. Ye Xuan mengucapkan terima kasih. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Selain itu, aku ingin bertanya lebih banyak, tempat-tempat suci lainnya, bagaimana kamu akan menghadapinya? Ren Xiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Xuan secara alami memahami maksud Ren Xiong dan bertanya, apakah para senior tertarik? Ren Xiong tersenyum dan berkata, jika kamu bisa, aku dapat mewakili para orang suci kehidupan dan membeli perintah-perintah suci di tanganmu. Mendengar ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Sekarang setelah dia menyingkirkan tanah suci Penglai, ada 5 perintah suci. Jika para senior tertarik, aku hanya akan meninggalkan perintah suci Pulau Waktu dan Ruang. Ye Xuan berkata kepada Ren Xiong, sekarang pulau-pulau waktu dan ruang sudah mati. Meskipun keluarganya tidak hancur, mereka semua lari ke tempat suci lainnya, sehingga pulau waktu dan ruang menjadi kosong meskipun pulau ruang dan waktu hanya 1/5 dari tanah suci Penglai, itu sudah cukup bagi Ye Xuan. Di masa depan, ia dapat memindahkan kota Lianyun ke pulau ruang dan waktu. Dalam hal ini, itu akan sangat bagus. Anda dapat yakin bahwa harta karun surgawi akan membuat Anda puas. Saya akan menyiapkannya. Ren Xiong menyalakan lampu dan tersenyum lalu pergi. 4 perintah suci, jika digabungkan dengan tempat suci dewa dan situs suci, berjumlah 6. Ada juga banyak makhluk abadi yang tersebar di tempat suci kehidupan, dan sekarang ada 4 penguasa suci, dan tingkat keberhasilannya akan meningkat pesat. Segera, Ren Xiong kembali, membawa kembali banyak sumber daya kultivasi dan memperbaiki lingkungan. Kemudian, Ye Xuan menyerahkan 4 perintah suci kepada Ren Xiong. Sumber daya kultivasi ini cukup baginya untuk menerobos perampokan kedua puncak Xianfeng, dan kemudian menyebarkan genosida dan mencapai perampokan ketiga. Terima kasih teman kecil, Ren Xiong berkata sambil tersenyum. Para pendahulu terlalu sopan, dan masing-masing membutuhkan. Ye Xuan balas tersenyum. Ren Xiong mengangguk puas, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, berkata, benar, tidak tahu apakah Xiao You memiliki pesan tentang Tong Tianbao. Peta Tong Tianbao, Ye Xuan memilih. Ya, kali ini teman kecil itu memusnahkan begitu banyak tempat jahat, panennya pasti cukup banyak, hanya tidak tahu apakah ada peta Tong Tianbao. Ren Xiong mengangguk, tidak, aku tidak mendapatkannya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya, ini adalah fakta, dia tidak memiliki peta harta karun. Oh, ini memalukan. Ren Xiong menghela nafas dan berkata, sekarang, sudah ada 7 peta Tong Tianbao yang tersedia, tempat suci hidupku, tanah suci Buddha, tanah suci hantu, 1 bagian, peri kaca, 1 bagian dari tanah suci Fajar, seorang mantan dewa dilaporkan bahwa bagian dari Buddha jahat diserahkan kepada Kaisar Kematian, dan ada 2 Kaisar Kematian. 7 bagian dari Tong Tianbao. Mendengar ini, ekspresi Ye Xuan berubah karena dia mendengar nama lelaki tua itu. Makhluk surgawi, entah dia yang memberikannya atau makhluk surgawi tua. Aku ingat, langit adalah harta karun peri tua, apakah istrinya Peri Long yang mendapatkannya? Pada saat ini, si bandel tiba-tiba menyela. Kali ini, Ye Xuan terkejut. Dengan kata lain, ada 2 lembar peta langit di tangan para dewa. Selain itu, hanya dia yang tahu. Jika dihitung, maka akan ada 8 peta langit, dan hanya 1 lembar yang akan menemukan lokasi saluran peri. Namun, Ye Xuan tidak mengatakan bahwa dia telah mengirim sepotong peta Tong Tianbao ke peri abadi, tetapi langsung menjatuhkan suara dan bertanya. Apa? Kamu bilang peri kaca memiliki sepotong Tong Tianbao, dan sejauh ini 7 potong telah muncul. Dia tidak tahu banyak tentang Tong Tianbao. Dia hanya tahu bahwa ada 1 di masing-masing dari 4 tempat suci, tetapi dia tidak tahu bahwa tanah suci Buddha adalah 1 kecuali yang dicuri oleh Buddha jahat. Adapun peri kaca, itu juga dikonfirmasi oleh Ye Xuan baru-baru ini. Para pendahulu, jika Anda menambahkan yang saya berikan kepada Anda sebelumnya, sudah ada 8 potong. Ye Xuan mengangguk. Ketika saya mendengar ini,
lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata, jika demikian halnya, maka Anda tidak perlu menyembunyikannya lagi. Saya kira tempat-tempat suci yang agung akan segera berkumpul bersama. Berkumpul dan mencari potongan Tong Tianbao ke-9. Mata Yesuan melirik, dan dia segera berkata kepada Ren Xiongdao, para pendahulu, saya dulu mendapatkan sepotong Tong Tianbao sebelumnya, tetapi kemudian saya akan memberinya peta Tianbao untuk membalas kebaikan lelaki tua itu. Apa? Apakah kamu pernah mendapatkan sepotong? Ren Xiong mendengarnya dan terkejut. Kelakuannya juga sangat berbeda, tetapi dia tidak menyalahkan Yesuan karena tidak mengatakannya. Lagi pula, ini bukan masalah sepele, bagaimana bisa dikatakan di mana-mana. Yang dikatakan, abadi tua hari itu, seperti kaisar kematian, memiliki 2 peta Tong Tianbao. Tidak buruk, Ren Xiong mengangguk, legenda dunia mengumpulkan 9 keping peta Tong Tianbao. Kamu dapat menemukan saluran peri, selama kamu membuka saluran peri, aku dapat terbang langsung ke dunia peri. Petik 2, Ayah, aku ingat bahwa ada legenda lain di dunia. Selama kamu mengumpulkan 8 keping peta Tong Tianbao dan menemukan 9 adegan, kamu dapat mengetahui orientasi peta Tong Tianbao ke-9. Apakah ini benar, Wen Yan? Ren Xiong mengangguk, itu benar, tetapi pencarian 9 telah hilang. Jika ada orang yang paling mungkin berada di dunia, itu adalah orang-orang Tao di tempat suci Buddha. Ling Weidao, alis yang disengaja. Pendeta Tao adalah penguasa sekte suci Buddha, dan ayah dari peri berkaca. Beberapa waktu lalu, Ren Xiong juga pergi mencari Ling Xiaodao, yaitu, antara si bandel dan peri kaca. Jika demikian, selama kamu menemukan bagian ke-9 dari peta Tong Tianbao, kamu dapat menemukan saluran peri. Tidak buruk, Ren Xiong mengangguk, aku tidak menyangka akan muncul begitu cepat, aku akan segera memberitahu kakek, biarkan dia memanggil pemilik peta Tong Tianbao lainnya. Itu adalah tempat di mana tanah suci Buddha berada. Si bandel tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum. Itu bagus. Ren Xiong seharusnya memiliki kalimat. Benda-benda yang melintasi langit, tetapi fokusnya adalah tempat-tempat suci yang agung. Lagi pula, mereka juga ingin terbang ke dunia peri. Jika lorong-lorong non-peri ditutup, orang-orang ini mungkin bisa menjadi abadi sejati alih-alih melucuti dan memperbaiki keabadian. Adapun Yesuan, saya juga pergi langsung ke Pulau Waktu dan Ruang. Maka mungkin ada acara besar yang harus dilakukan, jadi dia harus menerobos sesegera mungkin. Kemudian, dia dengan cepat menelan harta surga. Hei, tuan rumah menerobos, dan ini yang kedua untuk menyebarkan puncak peri. Sebuah perintah sistem berbunyi. Yesuan melihat panel dan menemukan bahwa dia memiliki peluang 70% untuk menerobos. Perampokan kedua dari puncak peri tidak berarti bahwa itu adalah puncak dari 2 perampok, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Namun, acuh tak acuh untuk menyebarkan genosida, bahkan jika itu adalah awal dari pemusnahan kedua, begitu dunia tiba, aromanya akan jatuh. Saat ini, Yesuan adalah kecocokan 3 kali lipat, secara langsung meningkatkan efektivitas tempur sebesar 20%. Hei, tingkat keberhasilan tuan rumah saat ini adalah 94%. Perintah sistem lagi, 94%, tingkat keberhasilan perampokan ini sudah bagus. Jika Anda menambahkan perampokan dan Ordo Suci, Yesuan hampir bisa berhasil. Namun, untuk berada di sisi yang aman, Yesuan telah menukar sejumlah besar 5 baris glasir dalam sistem menelan super, dan kemudian mengolah harta karun kaca ke tahap ke-8. Kali ini, ia memiliki 10% keyakinan untuk bertahan hidup untuk kedua kalinya. Ayo, fajar Yesuan langsung bersinar ke vitalitas dunia dan mulai merampok. Masa dirampok sekali 1000 kali, dan tingkat bahayanya 100 kali lebih tinggi. Yang lain memperpanjang waktu perampokan dan tidak akan dirampok lebih awal, dan Yesuan telah langsung maju selama 1000 tahun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Segera, genosida yang tersebar yang telah terkondensasi di udara jatuh secara langsung, boom. Perampokan itu mendarat di kepala Yesuan, tetapi dia bahkan tidak menggerakkan alisnya. Perintah Tuan, harta karun kaca, penyeberangan dan faktor-faktor kemarahan Kilin, Del, membuat Yesuan memiliki tingkat keberhasilan 10%. Namun, ini adalah yang kedua kalinya, jadi ada 2. Perampokan kedua lebih kuat dari yang pertama, tetapi tidak berguna. Bagaimanapun, sistem menunjukkan bahwa Yesuan memiliki peluang keberhasilan 10%. Boom!
Perampokan kedua jatuh, dan kemudian, Yesuan mendengar perintah sistem. Hei, tuan rumah telah berhasil merampok, dan saat ini berada di hari-hari awal dari 3 perampok. Meskipun Sulao dan Yesuan memiliki kontrak, Rana Sanxian agak aneh, dan pohon tua itu harus merampok dirinya sendiri. Dalam 1 menit, pohon tua itu juga berhasil melewati perampokan peri yang tersebar kedua, dan mencapai 3 perampokan. Kemudian, itu adalah Kaisar Hantu. Hei, Hantu Kaisar Agung telah berhasil merampok, dan Arus adalah awal dari 3 perampok. Hei, terobosan Megatron, Arus adalah awal dari 3 perampok. Pohon tua, Kaisar Licik, dan Megatron semuanya menerobos, dan kemudian jatuh. Ayo jatuh, apakah kamu merasa percaya diri? Tanya Yesuan. Warisan naga dan bibi para pendahulu tidak banyak berguna bagiku, tetapi aku masih memiliki Orde Suci dan perampokan, dan itu seharusnya tidak menjadi masalah. Valen menjawab, itu masih banyak kultivasi untuk jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, butuh 30 hari untuk berkultivasi di ruang penanaman. Dunia luar hanya melewati hari. Merampok perampokan bukanlah masalah sepele. Jika gagal, itu akan tersebar, atau hati-hati. Yesuan berkata pada Valen. Oke, ketika dia mengangguk, dia segera diterima di ruang penanaman oleh Yesuan dan terus berkultivasi. Kultivasi ini adalah 90 hari, dan dunia luar baru melewati 3 hari. Yesuan telah melewati perampokan peri yang tersebar, yang berarti bahwa aroma penyanyi yang jatuh telah tiba, tetapi yang terakhir dapat ditekan, tetapi masalahnya tidak besar. Lebih dari 3 bulan kultivasi, perbaikannya lebih kuat dari sebelumnya, dan sekarang dia memiliki 10% pemahaman tentang perampokan. Namun, untuk mencegahnya, dia masih mengatur susunan 7 kali lipat, dan lebih baik menahan kekuatan perampokan daripada tidak melakukan apa-apa. Segera, kejatuhan berada di tanah suci Penglai, dan kemudian dengan mudah dihabiskan. Oh, keberhasilan perampokan, Arus adalah awal dari 3 perampok. Sekarang, Yesuan telah melakukan 3 perampokan, dan kekuatannya cukup untuk merajalela di tanah suci yang agung. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkan tempat kematian dan tempat suci. Yesuan berpikir dalam hatinya. Namun, dia tidak berani melakukan ini, karena jika ikan di sisi lain mati, apa yang harus kulakukan? Dalam hal itu, peta Tong Tianbao akan jatuh ke celah-celah di angkasa, bahkan jika digunakan untuk menemukan 9 susunan mungkin tidak dapat menemukannya. Oleh karena itu, Yesuan masih memutuskan untuk melepaskannya terlebih dahulu, dan kemudian berkata kemudian. Namun, tak lama setelah keberhasilan perampokan, kesesatan akhirnya sampai pada berita. Ling Wei Dao telah mencari 9 pertempuran di laut. Ayahku juga menghubungi pasukan utama, termasuk Tanah Suci Kematian dan Tanah Suci. Apakah kamu ingin melihatnya? Petik 2. Posisi yang mana? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di 4 pulau di antara 4 tempat suci, ini hanyalah pulau kecil biasa, bukan tempat suci. Itu ada di atas 9. Kapan? Yesuan bertanya lagi. Setelah 3 hari, keempat pulau ini berada di antara 4 tempat suci. Jika ingin pergi ke tempat ini, Anda harus terbang dari 4 tempat suci. 3 hari sudah cukup. Baiklah, saya akan pergi melihatnya nanti. Yesuan mengangguk, dan dia juga ingin melihat di mana peta Tong Tianbao ke-9 berada. Segera, 3 hari berlalu. 3 hari kemudian, Yesuan bergegas ke 4 pulau sesuai jadwal. Namun, sebelum dia mendarat, dia sudah merasakan napas yang kuat, meskipun itu 3 perampok, ada beberapa. Bagaimanapun, pertemuan ini adalah master dari 4 tempat suci. Oh, Yesuan datang. Setelah menjadi seksi, saya segera berbalik dan melihatnya. Dengan mata wawasan, Yesuan telah melihat para master di 4 pulau. Ada banyak kenalan di langit, peri surgawi, peri berkaca, yang bandel, Ren Xiong, dan biksu. Pada saat yang sama, ada banyak orang yang lahir. Di antara mereka, seorang pria parubaya segera mengungkapkan kemarahannya setelah melihat Yesuan. Orang ini adalah Rana 3 perampok puncak surgawi. Dia adalah ayah dari Kaisar Nether dan Kaisar Nether. Dalam pertempuran terakhir Holy Lord, Kaisar Nether dibunuh oleh Yesuan dan dia yang bandel, jadi Yesuan adalah musuhnya. Jika bukan karena kakinya bukan tempat suci, dia sudah menembak Yesuan. Namun, setelah semua orang merasakan napas Yesuan, mereka menunjukkan ekspresi muram.
Bagaimanapun, Yesuan pada waktu itu hanya melalui surga, tetapi sekarang, itu telah menembus keduanya. Tentu saja, saat ini, Yesuan menggunakan darah untuk menyembunyikan napas, bahkan Kaisar Nether dan Ren Xiong yang berada di level yang sama hanya dapat merasakan nafas pemusnahannya berdua. Ini Yesuan, dia benar-benar muda dan menjanjikan. Yesuan baru saja mendarat, dan ada suara ramah yang datang. Yesuan menoleh dan melihat bahwa pengunjung itu adalah seorang biksu tua botak. Berdasarkan napasnya dari 3 perampok, Yesuan dapat menilai bahwa dia adalah penguasa tanah suci Sang Buddha, Sang Buddha. Setelah biksu tua botak, ada juga seorang pria parubaya yang mengenakan jubah. Orang ini juga seorang penyanyi 3 perampok. Itu pasti orang suci dari tanah suci Sang Buddha, yaitu ayah dari peri kaca. Sampai jumpa para senior, Yesuan dengan hormat menyapa. Oke, tidak sombong, tidak buruk. Ling Xiaodao puas dengan anggukan itu. Sejujurnya, relatif terhadap yang bandel, dia lebih suka Yesuan yang pertama kali bertemu, tetapi bukan saatnya untuk mengatakan ini. Orang-orang lainnya telah datang, tempat suci terakhir yang agung, tempat suci kematian. Kaisar kematian terbang dari barat daya dengan lebih dari selusin orang, yang semuanya berada di level 2 perampok dan tersebar, dan kekuatannya luar biasa. Setelah dia melihat Yesuan sepanjang waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Nak, jangan beri aku kesempatan, atau bunuh kamu." Kamu bisa mencoba. Yesuan tahu bahwa orang lain itu berbicara pada dirinya sendiri, jadi dia samar-samar kembali. Murid pertamanya terbunuh oleh ketidakpatuhan, dan murid kedua juga terkait dengan ketidakpatuhan. Namun, ada latar belakang yang tidak patuh, dan Yesuan tidak memiliki latar belakang, tidak ada masalah baginya, siapa yang harus dicari. Baiklah, semua orang akhirnya ada di sini. Ling Xiaodao melihat sekeliling dalam lingkaran. 8 peta Tong Tianbao telah selesai, jadi sisanya adalah membiarkan Taois Ling Qiao menggunakan pencarian 9 susunan, mencari peta Tong Tianbao ke-9. Ling Weidao, apakah kamu yakin? Pada saat ini, Kaisar Kematian tiba-tiba bertanya. Saya khawatir antara langit dan bumi, saya akan menemukan ini selama 9 kali, tetapi saya juga menggunakannya untuk pertama kalinya. Tidak ada yang namanya 10%. Ling Xiaodao menggelengkan kepalanya. Tidak ada kepercayaan 10%, artinya, perwakilan tersebut masih memiliki tingkat keberhasilan. Metode susunan telah ditetapkan, kalian dapat menemukan posisi mereka sendiri, peta Tianbao genggam. Buddha memberi hormat kepada semua orang. Saat ini, setiap master yang memegang peta Tong Tianbao mengeluarkannya. Yesuan, ini dia. Pria surgawi itu tiba-tiba menyerahkan peta Tong Tianbao yang diberikan Yesuan kepadanya. Bagus, Yesuan tidak menolak, tetapi hanya memegang peta Tong Tianbao terlebih dahulu. Ada satu peri kaca, Buddha, Ren Xiong, dan Kaisar Nether, dan Master Surgawi dan Kaisar Kematian adalah 2 orang. Kaisar Kematian juga akan menyerahkan lebih banyak, dan memberikannya kepada peri yang tersebar miliknya sendiri, dan kemudian berdiri mencari 9. Mencari pusat dari 9 pertempuran, Ling Xiaodao duduk dengan lututnya. Adapun yang lainnya, mereka semua menonton di udara. Kalian, jika kalian siap, maka aku akan mulai, kata Ling Xiaodao. Kerumunan itu mengangguk dan berkata bahwa mereka siap. Ling Xiaodao sekali lagi melihat sekeliling untuk mencari lingkaran, lalu dengan cepat mengambil segel dengan kedua tangan, dan 9 susunan juga bekerja. Memanggil, di tengah-tengah pasukan, tiba-tiba angin bertiup, dan kemudian sosok Tong Tianbao di tangan 8 orang itu mulai bergetar. Namun, peta Tianbao ini sangat penting. Semua orang berpegang teguh pada kematian dan menolak untuk melepaskannya. Oke, peta harta surgawi di tangan Yesuan tiba-tiba berbalik dan menemukan bahwa tidak hanya itu, tetapi juga sama untuk orang lain. Akhirnya, 8 arah peta Tong Tianbao semuanya menunjuk ke satu orientasi. Selatan, 8 peta Tianbao, semuanya menunjuk ke selatan. Apakah ada tempat suci di sana? Tanya sembarangan. Di tanah suci roh jahatku, kata peri kaca. Jadi, peta Tong Tianbao ke-9 ada di tanah suci roh jahat. Kaisar Kematian mengerutkan kening. Kalian pasti tahu bahwa salah satu dari 2 peta Tong Tianbao di tangannya dipersembahkan kepadanya oleh Buddha jahat dari tempat jahat matahari jahat, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada satu di tanah suci roh jahat. Mungkin tidak berada di tanah suci roh jahat, tetapi mungkin juga berada di selatan.
Pertama-tama kita akan terbang ke selatan tanah suci roh jahat. Jika kita menunjuk ke utara, maka kita dapat yakin bahwa peta Tong Tianbao ke-9 berada di tanah suci roh jahat. Kata Ling Weidao. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang mengangguk. Metode ini dapat menentukan orientasi peta Tong Tianbao ke-9. Jika Anda terus menunjuk ke selatan, itu tidak berada di tanah suci roh jahat. Anda harus tahu bahwa penguasa tanah suci matahari jahat adalah peri kaca. Jika peta Tong Tianbao ke-9 ada di tempat suci kejahatan, bukankah lebih murah daripada peri kaca? Namun, ini juga merupakan hal yang tidak berdaya. Bagaimanapun, bahkan jika itu adalah kaisar kematian, ia tidak berani memasuki tanah suci kecil. Karena dibagi menjadi beberapa kam utama, tidak mungkin menggunakan susunan transmisi untuk mentransmisikan ke tempat suci kejahatan, mereka harus terbang. Kaisar kematian dan yang lainnya tidak berani memasuki tanah suci roh jahat, jadi mereka hanya bisa memutar. Butuh 7 hari penuh untuk bergegas. Selain 3 hari sebelumnya, butuh 10 hari, dan di ruang penanaman, sudah 300 hari, hampir setahun. 300 hari, ditambah hari-hari jatuhnya darah rubah, baru saja menerobos ke 3 perampokan dosa, dia telah mencapai tengah dari 3 aroma perampokan, hampir menerobos ke 3 aroma perampokan, sangat mengerikan. Pada saat ini, Yesuan berpikir, jika ada kesempatan, dia akan segera menyelesaikan orang-orang yang meninggal di Tanah Suci dan Tanah Suci. Setelah 7 hari, orang-orang datang ke perairan selatan Tanah Suci roh-roh jahat. Mereka menciptakan sebuah pulau, terapung, dan kemudian orang-orang tahu sekali lagi mencari 9. Saya harap tidak menunjuk ke utara. Kaisar kematian dan Kaisar Neter dan seterusnya semuanya berpikir seperti ini. Namun, doa mereka telah menjadi kenyataan. 8 peta Tong Tianbao semuanya bergeser dari sudut dan menunjuk ke selatan. Lebih ke selatan, apa yang terjadi? Semua orang kagum. Tempat suci roh-roh jahat sudah menjadi tempat suci di selatan. Di selatan, itu ada di benua-benua itu. Ling Xiaodao berkata, daratan juga mungkin. Coba lagi di selatan selama beberapa hari. Puluhan abadi yang tersebar ini sekali lagi melakukan perjalanan ke selatan, tetapi pencarian 9 susunan masih di selatan. Bagian depan adalah lautan peri. Bahkan jika itu adalah peri, ada bahaya degenerasi. Di laut, kita tidak bisa melakukannya. Memasuki Laut Xianhai adalah jalan buntu. Jika peta Zhang Tianbao ke-9 ini berada di lautan Xianhai, maka itu merepotkan. Ling Xiaodao mengerutkan kening. Laut peri adalah tempat yang berbahaya di laut. Bahkan jika itu adalah 3 perampok, penyanyi-penyanyi dan puncak penyanyi tidak berani masuk. Bagaimanapun, mereka hanya bisa bertahan dan tidak bisa menyerang. Jika peta Tong Tianbao ke-9 ada di lautan peri ini, diperkirakan tidak ada drama. Namun, pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menemukan tempat yang salah, berkata, sebelumnya kita semua vertikal ke selatan, posisinya tidak pernah bergeser, tetapi dalam pencarian 9 kali kemarin, sudut peta Tong Tianbao 8 tampaknya ada penyimpangan sebelumnya. Ketika ini dikatakan, itu segera menyebabkan kerugian bagi yang lain. Penyimpangan sudut, itu benar-benar omong kosong. Kami melihatnya dengan begitu banyak mata. Bagaimana Anda mengetahuinya? Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menemukan 9 kali lagi dan menunggu sehari untuk melihatnya. Yesuan langsung menyarankan, sudut pandang kemarin dan hari ini, itu jelas merupakan penyimpangan sudut. Anda tahu, dia memiliki sistem menelan super, sehingga dapat ditemukan. Jika demikian halnya, maka peta Tong Tianbao ini sedang bergerak. Ling Xiaodao juga agak terkejut, berkata, tetapi 1 hari bukan untuk kita. Baiklah, kalau begitu tunggu dia selama sehari. Lihatlah menunjuk ke suatu offset. Dalam sehari, kita telah menunggu selama 1000 tahun, tidak ada apa-apa. Saat ini, selain Yesuan yang baru berusia 28 tahun, orang-orang lainnya adalah monster tua, bahkan keinginan keras kepala dan peri kaca telah hidup selama ratusan tahun. Untuk memverifikasi pernyataan Yesuan, semua orang dapat mengeluarkan senjata dan menggunakannya sebagai referensi. Namun, dalam waktu kurang dari setengah hari, orientasi 8 peta Tong Tianbao telah berubah secara signifikan. Peta Tong Tianbao ke-9 ini memang bergerak. Itu benar-benar berubah, dan itu sedikit ke barat daya. Semua orang kagum, dan mereka semua mendesah bahwa mata Yesuan menyeramkan dan menyeramkan. Bahkan 3 penyanyi perampok dari puncak suci, seperti Ling Xiaodao dan Bu Zun, tidak menemukannya.
Hanya Yesuan yang menemukannya. Hebat, peta Tong Tianbao ke-9 ini benar-benar bergerak, itu berarti seseorang mendapatkannya. Pergi, kejar. Ketika Kaisar Kematian selesai, dia segera mengambil peta Tong Tianbao dan menjatuhkannya ke selatan. Meskipun dikatakan bahwa selatan adalah Laut Xianhai, tetapi mereka tidak harus masuk, pertama-tama coba lagi di Xianyi di luar negeri. Kerumunan itu bergegas untuk waktu yang lama, dan kemudian mencobanya di tepi Laut Xianhai. Mereka menemukan bahwa arah dari 8 peta Tong Tianbao masih Xianhai. Sepertinya saya harus masuk dan melihatnya, semuanya. Lautan peri itu sangat besar, dan sangat berbahaya. Ada banyak guntur di dalamnya. Bahkan jika itu adalah 3 perampokan. Kalian tidak dapat mengabaikannya. Apakah kalian ingin masuk? Tanya Ling Xiaodao. Semuanya datang, mengapa kalian tidak masuk? Kaisar Neter berkata dengan dingin. Ya, jika kalian tidak dapat menemukan saluran peri, maka aku hanya dapat hidup selama 1000 tahun. Lebih baik bertarung sekali. Kaisar Kematian juga mengangguk. Petik 2. Jika demikian, maka masuklah. Setelah Ren Xiong selesai berbicara, dia menjadi sombong, kalian tidak ingin masuk, kalian terlalu berbahaya. Aku tahu, mengangguk dengan sewenang-wenang, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke peri kaca, yang terakhir juga memiliki peta Tong Tianbao. Namun, peta Zhang Tong Tianbao milik peri Liu Tian diserahkan kepada Ling Xiaodao. Adapun makhluk surgawi, mereka juga memilih untuk mengambil 2 peta harta Tong Tian, 1 untuk Yesuan dan 1 untuk Tanah Suci Buddha. Adapun dirinya sendiri, dia tidak akan masuk. Pada akhirnya, ada puluhan abadi yang tersebar, hanya 8 dari mereka yang memasuki Laut Xianhai. Karena kebutuhan untuk mengatur 9 susunan, Ling Qiaodao juga harus masuk, total 9 orang. 4 Buddha di Tanah Suci, 2 tempat mati, 1 di Tanah Suci, 1 di Tanah Suci, dan 1 di Yesuan. Di antara orang-orang ini, kecuali 1 tempat suci Buddha, sekte-sekte suci. Mereka dibagi menjadi 3 atau 6 kelompok, dan mereka memiliki peluang bagus untuk bertahan hidup. Yesuan, sedikit, kata nakal kepada Yesuan. Wen Yan, Yesuan mengangguk sedikit, kekuatannya di antara 9, diperkirakan setidaknya 3 teratas, tetapi untuk berjaga-jaga, Yesuan masih memanggil 3 orang tua pohon. Megatron langsung berubah menjadi 1 set baju besi, diletakkan di atas daun Yesuan, sedangkan untuk pohon tua dan hantu kaisar berada di sebelah Yesuan. Anak ini, bagaimana caranya pada akhirnya, lelaki tua botak ini dan kaisar yang licik, ternyata adalah 3 perampok dan kesedihan. Mata kematian yang agung. Hal yang sama berlaku untuk yang lainnya. Saya khawatir, Yesuan adalah yang paling misterius di antara mereka. Sampai saat ini, Yesuan tahu mengapa tidak ada 4 perampokan tempat-tempat suci di tempat-tempat suci utama. Paling-paling, ada makhluk surgawi yang tersebar dari 3 puncak perampokan. Segera, sekelompok dari mereka datang ke Laut Peri. Laut Peri adalah puncak misterius, tampaknya cerah, tetapi kadang-kadang akan ada perampokan yang jatuh. Tidak mengapa, hanya karena ada banyak hewan laut di bagian bawah. Perampokan ini adalah hasil dari kohesi mereka. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa binatang laut ini dapat menyerang di laut, dan manusia hanya bisa bertahan, jadi itu sangat berbahaya. Awalnya, mereka tidak menemui masalah, tetapi setelah berjalan selama 1 jam, mereka bertemu dengan seekor binatang laut kecil. Binatang laut kecil ini, yang hanya pernah mengalami 1 kali perampokan di hari-hari awal keabadian, tidak menimbulkan ancaman bagi semua orang. Peta Tong Tianbao ke-9 terus bergerak, dan bergerak ke suatu sudut dalam waktu kurang dari setengah hari, yang membuat pencari agak kesulitan. Bagaimanapun, itu di Xianhai, tetapi itu bukan masalah besar. Namun, 1 hari kemudian, mereka dalam masalah besar. Hati-hati, ada binatang laut. Teriak Ling Xiaodao. Kerumunan itu berbalik dan melihat bahwa laut di kejauhan mulai bergelombang, dan sekelompok binatang laut menerobos ombak. Hati-hati, jangan membuat mereka kesal, hindari mereka semua. Teriak Buddha, jika kelompok binatang laut ini marah, maka binatang laut ini akan menyerang dengan gigi, dan mereka tidak akan melarikan diri. Kelompok binatang laut ini berada pada tingkat suci, dan jumlahnya ratusan. Ketika mereka melihat sekelompok manusia, mereka menghindarinya dan beberapa langsung memukulnya. Binatang laut itu IQ-nya tidak kalah dari manusia, mereka juga ingin mengubah selera. Yesuan manusia-manusia ini adalah jatah yang bagus.
Meskipun Yesuan dan yang lainnya tidak dapat menyerang, momentumnya dapat dipancarkan untuk mengejutkan binatang laut itu. Untungnya, ini hanyalah sekelompok binatang laut yang telah disia-siakan di level penyanyi. Kalau tidak, itu akan sangat sulit. Segera, binatang laut ini langsung melepaskan Yesuan dan yang lainnya, lalu pergi. Panggil, untungnya, wilayah kita tinggi, dan binatang laut ini terkejut, atau dia akan mati. Orang-orang menghela napas lega, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Jalan berikutnya sangat datar, dan saya tidak tahu apakah itu karena keberuntungan. Mencari 9, orang-orang juga mengatur pulau terapung, mengatur pencarian 9, dan kemudian mencari posisi peta Tongtianbao 8, akhirnya menemukan sebuah pulau. Tidak, ini bukan pulau, tetapi tempat suci. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak. Orang-orang terkejut dan melihat ke tempat suci di depan. Orang-orang yang hadir tahu tempat suci ini, tetapi tidak menyangka akan bertemu saat ini. 7 tempat suci, ternyata 7 tempat suci. Seru Ling Xiaodao. Apa ini? Yesuan sangat penasaran, lalu bersuara kepada yang bandel. Apa? 7 tempat suci. Bagaimana mungkin? Yang bandel juga terkejut. Apa yang terjadi dengan 7 mil, bagaimana bisa ada di peta? Tanya Yesuan. Ini adalah tempat suci ribuan tahun yang lalu, dan merupakan tempat suci terbesar kelima, tetapi kemudian terjadi sesak napas yang mengerikan di dalam, jadi kami menghancurkan semua transmisi yang mengarah ke 7 mil, dan segera 7 tanah suci menghilang. Penjelasan yang menyimpang adalah satu kalimat. Helium adalah hal yang sangat menakutkan, ada 7. 7 tempat suci ini telah meletus dengan sesak napas dan sangat berbahaya bagi tempat-tempat suci yang besar, sehingga mereka terisolasi. Setelah itu, keempat tempat suci mengirim orang untuk mencari 7 mil, tetapi mereka tidak menemukannya. Mereka tidak berharap untuk muncul di Laut Xian. Semua orang memperhatikan, 7 tempat suci ini tampaknya bergerak. Desisan keras terdengar, semua orang tampak memadat dan menemukan bahwa 7 tempat suci benar-benar bergerak. Palung, tempat suci yang besar sedang bergerak, apa yang terjadi? Yesuan terkejut dan buru-buru menyapu mata wawasan, tetapi menemukan bahwa ada barisan pertahanan di luar 7 mil. Orang-orang saling berdekatan. Menurut instruksi dari 9 susunan, bagian terakhir dari peta Tianbao seharusnya berada di 7 tempat suci ini. Ribuan tahun yang lalu, kekuatan hegemonik tanah suci 7 mil meletus dengan kengerian, dan seluruh tanah suci jatuh ke tengah-tengah panas yang membara, dan surga serta Tao tampak terlindungi, mengelilingi seluruh tanah suci, dan tidak membiarkan manusia manapun yang menyerbu ke dalam sufokasi pergi. Fo Zun berkata perlahan, petik 2, kita belum menyerbu sufokasi, lalu apakah kita bisa masuk? Kata Kaisar Kematian. Agama Buddha menggenggam kedua tangannya dan mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, tetapi kita tidak tahu apakah ada orang lain di 7 tempat suci ini. Tidak ada seorang pun, itu tidak masalah bagi mereka. Namun, 7 tempat suci ini adalah tempat suci yang agung, dan kemudian ada perintah suci. Saya tidak tahu, di mana perintah suci ini. Luas tanah suci 7 mil tidak boleh kurang dari 4 tempat suci. Siapapun yang bisa mendapatkan ordo suci itu keren, meskipun aku tidak tahu apakah ada yang masih hidup, aku tidak bisa menganggapnya enteng. Ling Xiaodao mengingatkan, kita tidak akan masuk ke 7 tempat suci ini, jangan sampai kalian dikepung. Pada saat ini, Kaisar Kematian tiba-tiba berkata, di antara orang-orang yang masuk, mereka jelas lemah, dan 7 tempat suci ini adalah tempat suci yang agung. Begitu mereka masuk, mereka semua bisa ditembak. Kau memegang peta Tianbao di tanganmu, tetapi aku takut kami akan menembakmu. Ren Xiong berkata dengan dingin, Tong Tianbao itu memang berharga, tetapi ketika kita berdua mati, tanah suci kematian dan tanah suci, bukankah itu yang ada di tasmu? Kata Kaisar Neter, kalau begitu kau harus berhati-hati, jangan menyentuh binatang buas laut. Ren Xiong berkata dengan dingin. Kemudian, mereka semua memasuki 7 mil, hanya menyisakan satu orang di luar untuk melihat Kaisar Neter dan yang lainnya. Susunan tempat suci di 7 tempat suci mengisolasi penjelajahan spiritual, tetapi setelah memasuki 7 mil, semua orang mulai mengembangkan pengetahuan spiritual. Benar saja, tidak ada seorang pun di sana, bahkan makhluk hidup pun tidak. Ren Xiong mengerutkan kening, cari dengan membelah dan lihat apakah ada sesuatu yang bisa ditemukan. Ling Xiaodao menyarankan, baiklah, semuanya berhati-hati,
aku selalu merasa bahwa 7 tempat suci ini tidak benar. Setelah Ren Xiong selesai, dia juga langsung pergi. Meskipun kekuatan mereka kuat, tetapi tanah suci 7 mil begitu besar, tidak akan bisa mencari untuk sementara waktu. Pohon itu sudah tua, dan kalian bertiga juga saling mencari untuk melihat apakah ada yang ditemukan. Ye Xuan berkata kepada 3 pohon tua itu. Bagus, pohon itu seharusnya sudah tua dan kemudian pergi. 7 tempat suci ini sudah mati, belum lagi makhluk hidup, bahkan tidak ada tulang, yang membuat yang lain sangat terkejut. Namun, setelah mereka mencari untuk waktu yang lama, pengetahuan spiritual akhirnya menemukan makhluk hidup. Ini adalah seorang pria, saat ini dia sedang duduk bersila di reruntuhan bagian tengah 7 mil. Reruntuhan ini adalah situs 7 dinasti. Dan di sekitar pria yang duduk berlutut ini, ada awan kabut hitam yang tampaknya melindunginya. Ye Xuan, pergilah ke tengah, ada orang. Ren Xiong melewati suara itu. Saat itu, Ye Xuan dengan cepat menyapu, dan sekitar 1 jam kemudian, dia tiba. Ketika dia tiba, dia melihat Ren Xiong, Bu Zun, dan Ling Dao Dao. Siapa orang itu? Saat melihat wawasan, Ye Xuan melihat pemuda itu di reruntuhan Sekte Qizong. Orang ini muncul di reruntuhan 7 dinasti. Tidak ada orang lain selain dia. Sangat aneh, Ling Xiaodao berkata dengan aneh. Aku hanya mencoba mendekat, tetapi 7 gas hitam di samping anak itu langsung menyerangku, dan kekuatan serangannya sangat kuat, jadi aku akan mundur. Buddha menghormati lengan baju yang patah, sedikit tidak berdaya. Ling Xiaodao menjawab, kami telah memanggil berkali-kali, dan anak ini belum menanggapi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ye Xuan dengan hati-hati melihatnya dan menemukan bahwa 7 kelompok gas hitam itu luar biasa dan berteriak, 7 kelompok gas hitam itu tampaknya mencekik. Ya, itu seharusnya mencekik. Anak ini dapat mengendalikan sesak napas. Itu seharusnya pria berusia 7 tahun dari ribuan tahun yang lalu. Hanya saja, aku tidak tahu mengapa hanya ada 1 orang yang tersisa di seluruh 7 mil. Buddha mengangguk. Napas ini membuatku tidak nyaman, lebih baik bergabung dengannya dan membunuhnya. Ren Xiong tiba-tiba berkata, dia adalah naga cahaya suci platinum, sangat jijik dengan napas ini, jika tidak ada orang lain yang tidak setuju, dia sudah membunuhnya. Tidak, orang ini kemungkinan besar adalah penguasa tanah suci 7 tanah suci. Saya khawatir peta Tianbao juga ada padanya. Jika Anda kesal, kami mungkin tidak bisa mendapatkannya. Kata, memang, seluruh tanah suci 7 mil tampaknya sendirian, jadi kemungkinan besar dia adalah penguasa tanah suci, dan peta Zhang Tianbao. Kesembilan juga kemungkinan besar ada padanya. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Ren Xiong mengerutkan kening. Lihat situasinya dulu. Buddha menghormati. Pemuda ini adalah perampokan 3, dan jika dia ditambahkan ke Ordo Suci, dia akan dapat meningkatkan ranah yang besar. Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak lemah, tidak mudah untuk membunuh pemuda yang memiliki Ordo Suci. Sebaliknya, mereka mungkin memiliki korban. Tentu saja, jika Ye Xuan melakukan beberapa tembakan penuh, pemuda ini pasti tidak akan terhentikan, tetapi Ye Xuan takut bahwa dia memiliki peta harta karun di tangannya. Dalam keputusasaan, semua orang hanya bisa tinggal di sini dengan tenang. Menginap ini selama 3 hari. Jatuh ke dalam ruang penanaman, telah dipraktikkan selama beberapa tahun, dan telah mencapai puncak 3 perampok. Jika ada sumber daya kultivasi untuk mempersingkat waktu perampokan, dia mungkin dapat merampok secara langsung. 3 hari kemudian, pemuda itu akhirnya bergerak sejenak, lalu perlahan membuka matanya. Kamu telah menunggu lama. Pemuda itu berdiri dan melihat sekeliling. Halo adalah, kata Buddha segera. Murid utama 7 kaisar, selangkah demi selangkah, jawab pemuda itu. Lalu 7 helai sesak napasmu adalah. Buddha menghormati kerutannya dan melihat ke-7 sesak napas hitam di sampingnya. Aku telah memurnikan seluruh kalajengking dari tanah suci 7 mil untukku. Step Chang menjelaskan, memurnikan semua gas yang menyesakkan. Ketika semua orang mendengarkan, rasanya agak sulit dipercaya. Ketika Qiongzong pecah pada tahun yang sama, semua orang terkikis dan kemudian terbunuh. Sekarang, langkah Chang ini mengatakan bahwa ia memurnikan semua gas yang menyesakkan, yang tidak mungkin. Kau, lihat dirimu seperti ini, haruskah kau datang untuk peta Tong Tianbao? Langkah Chang selesai, langsung mengambil peta Tong Tianbao dari cincin Qiankun. Yang ke-9, peta Tong Tianbao.
Melihat situasinya, mata semua orang berbinar. Peta Tong Tianbao, akhirnya Ki. Ternyata kau sudah menebaknya. Sekarang kita telah mengumpulkan 8 peta Tong Tianbao, kau dapat menemukan ini di tanganmu. Jika kau berkumpul, kau dapat menemukan saluran negeri dongeng. Buddha menghormati langkah ini. Aku telah mendengar tentang peta harta karun 9 hari. Aku baru saja memurnikan semua gas yang menyesakkan. Aku dapat meninggalkan tanah suci 7 suci ini. Jika demikian, mari bergabung dengan kami. Langkah maju dan akan melewati Tianbao gambar ditutup. Sangat bagus. Buddha Zun membuka mulutnya dan tersenyum. Mereka mengira bahwa mereka harus bertempur untuk mendapatkan peta harta karun ini. Sekarang tampaknya keberuntungan itu baik. Kekuatan langkah ini mungkin tidak lebih lemah dari Buddha dan guru-guru lainnya. Bagaimanapun, dia adalah murid utama suku Qizong ribuan tahun yang lalu, dan kemudian setelah ribuan tahun, terobosan perampokan, pencapaian puncak 3 perampok. Dengan tidak adanya penggunaan perintah Tuhan Suci, 7 kelompok agama Buddha begitu kuat sehingga jika mereka menggunakan perintah suci, mereka akan dapat melawan sekelompok orang. Saat ini, semua orang mengambil langkah Chang, meninggalkan 7 mil secara langsung, dan kemudian kembali ke pintu masuk Laut Xianhai. Buddha, siapa dia? Setelah Kaisar meninggal melihat Chang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia adalah penguasa Tanah Suci 7 Tanah Suci, selangkah demi selangkah, dan bagian terakhir dari peta Tianbao ada di tangannya. Ling Xiaodao menjelaskan, bara 7 Kaisar, mata Kaisar kematian melirik, tetapi ini tidak mengatakannya, karena dia merasa bahwa langkah ketakutan ini tidak sesederhana itu, tidak pantas untuk melakukan kejahatan. Jangan terlalu khawatir, sekarang 9 peta Tong Tianbao sudah ada, dan kemudian, itu akan mengejar peta yang lengkap. Kata Kaisar Neter, ya, setelah menunggu selama ribuan tahun, akhirnya aku menunggu sampai hari ini. Selama kita membuka saluran negeri dongeng, semua orang bisa terbang ke negeri dongeng. Kata Buddha, tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi kerinduan. Hal yang sama berlaku untuk semua orang. Siapa yang ingin tinggal di pedalaman ini? Dunia abadi, itulah dunia abadi. Karena 9 peta harta karun Tong Tian telah disusun, maka semua orang akan mengeluarkannya di tempat yang sama. 9 peta harta karun Zhang Tong Tian, semuanya muncul. Ada juga batasan di wilayah laut, jadi semua orang tidak bisa melakukannya di sini. Mereka sekali lagi telah menciptakan pulau terapung, tetapi kali ini pendeta Tao Ling Qiao tidak perlu berbaring selama 9 hari. Ayo, Bu Zun memimpin dalam membuang peta harta karun 1 hari, dan yang lainnya juga melakukannya. 9 peta harta karun Zhang Tong Tian, seperti magnet, tertarik, dan akhirnya satu menjadi 9. Sebuah peta besar muncul, dan hanya 5 tempat yang ditampilkan di atasnya. Tanah suci agama Buddha, tanah suci kehidupan, tanah suci kematian, dan tanah suci neter. Keempat tempat suci ini berada di barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara. Peta Tong Tian ini menghubungkan 4 tempat suci besar dengan 2 garis lurus dan memiliki fokus. Jelas, fokus itulah yang mereka cari. Tempat ini, bukankah 4 pulau? Ling Xiaodao tiba-tiba merasakan semangat, dan tertegun. Benar, di tengah-tengah 4 tempat suci, itu adalah 4 pulau. Sulit untuk menjadi lorong peri. Tidak, itu terlalu bagus. Keempat pulau itu sangat umum. Tidak ada seorang pun di atas. Apakah itu di bawah 4 pulau? Semua orang berspekulasi. Tidak peduli apa, mari kita pergi dan melihatnya lagi. Buddha Zun selesai, langsung membongkar peta Tong Tian, dan membaginya kembali menjadi 9 salinan untuk para pihak. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan segera tiba di 4 pulau. Kemudian, semua orang menyusun kembali peta Tong Tian. Kali ini, keempat pulau itu berubah. Saya melihat bahwa pusat keempat pulau itu tiba-tiba mengangkat garis hukum, dan memecah keempat pulau itu menjadi sebuah lubang. Apa? Ada susunan tersembunyi di keempat pulau itu. Ini adalah susunan yang telah diatur oleh orang-orang. Bahkan para dewa yang tersebar dari 3 perampokku belum ditemukan. Ling Xiaodao terkejut. Bukan hanya itu, tetapi Ye Xuan, yang merupakan penyanyi 3 perampok dan memiliki mata yang tajam, bahkan tidak mengetahuinya. Ini berarti bahwa orang-orang yang mengatur metode susunan ini setidaknya 4. Di tempat ini, bagaimana mungkin ada 4 perampok? Ini tidak mungkin. Ketika kerumunan itu masih bingung, formasi itu telah merusak jalan dan langsung menuju ke dasar laut.
Saluran peri, itu benar-benar ada di laut, pergi. Kaisar Kematian tidak dapat menahannya, dan langsung bergegas ke laut. Yang lain juga mengejar dengan cepat. Namun, sebelum ini, 9 peta Tong Tianbao telah kembali ke tangan semua pihak, karena mereka merasa bahwa peta Tong Tianbao tidak hanya untuk mengetahui saluran negeri peri, saya khawatir ada efek lain. Yesuan turun di jajaran Buddha dan Tanah Suci. Jika bukan karena lorong ini, mereka mungkin akan diserang oleh binatang laut. Mereka semua menyusuri jalan, dan setelah seharian penuh melaju kencang, mereka akhirnya sampai di dasar jalan. Istana Xianhai. Semua orang jatuh ke tanah dan melihat ke monumen batu di depan dan pintu. Lihat, ada 9 lubang persegi di sana. Seseorang mengingatkan saya, jelas, 9 lubang persegi ini sesuai dengan 9 peta Tong Tianbao. Namun, hal berikutnya tidak jelas bagi semua orang. Istana Xianhai ini, seharusnya bukan lorong peri. Mungkin berbahaya di dalam, jadi saya pikir semua orang harus terlebih dahulu mengumpulkan personel mereka sendiri. Kata Buddha, ya, seharusnya ada banyak orang yang datang ke pesta, atur staf. Kaisar Neter mengangguk. Kemudian, mereka semua memberitahu tuan mereka dan membiarkan mereka datang ke 4 pulau. 3 hari kemudian, sudah ada lebih dari 100 orang berkumpul di sini, yang semuanya adalah makhluk abadi yang tersebar, dan hampir semuanya adalah dua. Pada saat yang sama, kakek yang keras kepala dan ayah Ren Xiong, Ren Ziyuan, juga datang. Dia adalah penguasa Tanah Suci dari Tanah Suci Kehidupan. Dia telah menyerahkan perintah suci kepada Yang Mulia. Selain itu, ada Putra Kehidupan, penguasa Tanah Suci. Jika hanya ada 3 perampokan, akan ada lebih dari 10. Ayo, ayo, Ling Xiao Dao berkata, saat ini, di tangannya, dia memegang gambar Tian Tianbao dari peri kaca. Yang lain juga memilih lokasi mereka sendiri, lalu membuang peta Tianbao dan menanamkannya di 9 kotak. Setelah peta 9 harta karun, pintu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang mempesona, dan kemudian semua orang melihat 9 peta harta karun Tong Tian, yang tiba-tiba dibuat menjadi manik-manik biru. Apa ini? Semua orang sangat bingung, tetapi mereka semua mengambil gambar dan melepaskan manik-manik biru. Buddha, Tao Ling Qiao, Dewa Surgawi, Yesuan, Kaisar Neter, Buchang, Ren Ziyuan masing-masing, sedangkan untuk Kaisar Kematian, ada 2. Meskipun saya tidak mengerti apa itu, mereka tahu bahwa manik-manik biru ini pasti berguna di jalan berikutnya. Sebelum mereka terus memikirkannya, gerbang Istana Xianhai tiba-tiba terbuka. Benar saja, ini bukan saluran peri. Sepertinya tidak ada bahaya. Orang-orang melihat ke dalam, tetapi mereka tidak menemukan makhluk lain. Indra penglihatan semacam ini membuat Yesuan teringat pada Istana Laut Dalam ketika dia pergi ke benua batu darah. Kaisar Kematian sedang terburu-buru dan mengirim kematian langsung ke dalamnya, tetapi tidak ada bahaya. Ruang di dalam sangat stabil. Mata Kaisar Kematian menyapu bawahan kehidupan. Orang-orang dari kedua belah pihak datang hampir sama. Jika mereka mulai bermain, saya khawatir tidak ada yang akan memanfaatkannya. Kaisar Kematian, apakah Anda mencoba memainkan satu permainan terlebih dahulu? Sekarang kami telah menemukan petunjuk ke saluran peri, dan keluhan kami akan dikesampingkan untuk sementara waktu. Kaisar Neter berkata, tanpa sengaja melihat ke arah Yesuan. Yesuan, membunuh putra Kaisar Neter, dan keturunan Kaisar Kematian, kebencian ini tidak akan semudah itu dihilangkan. Jika demikian halnya, maka itu akan dibagi. Ling Xiaodao tiba-tiba berkata, pergi dulu, mungkin ada peluang dan bahaya, bagaimana perasaanmu? Buddha menghormati, baiklah, ayo pergi dulu. Mata Kaisar Kematian menyala dan segera membawa orang-orang ke Istana Xianhai. Adapun langkah itu bersama mereka, ini adalah sesuatu yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Langkah ini, meskipun aku tahu dasarnya, sangat misterius. Sangat sulit untuk tetap bersama orang-orang yang sudah meninggal dan tempat-tempat suci. Ling Xiaodao melihat ke belakang Kaisar Kematian dan orang-orang lainnya, bergumam. Itu benar, mari kita jelajahi jalannya terlebih dahulu, dan kemudian masuk setelah setengah hari. Kata Buddha, bagaimanapun, mereka adalah untuk jalur negeri dongeng, bahkan jika ada kesempatan di Istana Xianhai ini, mereka dapat menyerah. Sekitar setengah hari kemudian, semua orang juga bersemangat dan siap untuk memasuki Istana Xianhai. Kami memiliki begitu banyak orang yang berkumpul bersama,
dan masih ada beberapa pencuri tiga, bahkan jika mereka dalam bahaya, mereka dapat mengatasinya bersama. Semua orang berpikir di tempat yang sama, dan kemudian mereka memasuki istana Xianhai bersama-sama. Pada saat ini, 5 manik-manik biru dipegang oleh Buddha Zun, Ling Xiaodao, Ren Ziyuan, Tianxian Laoxian dan Ye Xuan. Mereka merasa bahwa 5 manik-manik biru ini pasti tersedia. Karena istana Xianhai ini terlalu misterius, semua orang sangat berhati-hati, karena istana Xianhai penuh dengan air laut, mereka takut pada binatang laut. Namun, kekhawatiran ini berlebihan. Pada saat memasuki istana Xianhai, Ye Xuan sudah membiarkan ketiga lelaki tua itu keluar untuk menjelajah. Pohon itu adalah yang tertua dan tercepat, tetapi tidak menemukan bahaya apapun. Kaisar Kematian, Kaisar Neter, Step Chang, ketiga orang ini sangat cepat. Mata Ye Xuan melirik. Ketika pihak lain memasuki istana Xianhai, dia menandai ketiganya dengan perintah pembunuhan kematian. Pada saat ini, dia melihat kecepatan pihak lain sangat cepat, dan diperkirakan tidak ada bahaya di jalan. Namun, di tengah jalan, dia melihat pihak lain tinggal sebentar, tidak tahu apa yang terjadi, itu berbahaya, seharusnya dekat dengan bagian itu. Oleh karena itu, dia membiarkan pohon tua itu dengan cepat pergi dan melihatnya. Hei, kematian setelah guntur. Hei, badai petir dibangkitkan. Kedua sistem itu berbunyi, sehingga alis Ye Xuan di jalan berkerut. Pohon tua, bagaimana tiba-tiba mati? Pohon itu sudah tua, apa yang terjadi? Ye Xuan bertanya dengan cepat. Entahlah, aku melewati sebuah garis dan kemudian mati. Namun, aku melihat sedikit darah di dekat garis itu. Pohon tua itu muncul lagi di samping Ye Xuan, menjelaskan. Garis. Setelah bersedia mendengarkan ini, orang-orang yang bandel dan lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya secara tidak sadar, apakah tidak mungkin Kaisar Kematian memiliki korban. Seharusnya begitu. Pohon tua itu mengangguk. Kemudian, mereka dengan cepat bergegas ke jalan, dan akhirnya melihat garis yang disebut pohon tua itu. Agar mereka dapat melihat dengan jelas, pohon tua itu secara pribadi menguji hukum sekali. Setelah ia menggunakan kilatan Kowloon Benlei melintasi garis, semua orang melihat tubuh tua pohon itu langsung meledak. Hei, kematian setelah guntur. Hei, badai petir telah bangkit. Pohon tua itu, sekali lagi muncul di depan semua orang. Saya menunggu, saya tidak dapat melihat keanehan apapun di garis ini. Buddha dengan hormat menggelengkan kepalanya. Pada saat saya menyeberang, saya merasakan tekanan yang luar biasa, dan seluruh tubuh terjepit hingga meledak. Pohon tua itu menjawab, ya, yang aneh bukanlah garisnya, tetapi air di belakangnya. Ye Xuan mengangguk, apakah sulit untuk menggunakan mutiara biru itu? Kata Ling Xiaodao, ya, itu mungkin digunakan. Ren Ziyuan mengangguk, dan kemudian matanya tertuju pada pohon itu. Pada saat itu, Ye Xuan memberikan manik-manik biru di tangannya kepada pohon tua, dan kemudian mencoba lagi dengan pohon itu. Kali ini, ketika pohon itu melintasi garis, tidak ada yang terjadi. Sebaliknya, topeng biru muncul di luar tubuh. Benar saja, itu adalah untuk menggunakan manik-manik biru. Tentu saja, aku ingin menggunakan ini, tetapi bisakah satu manik melindungi seseorang? Seharusnya tidak, biarkan hantu dan kaisar juga mencoba. Mata Ye Xuan, kali ini, pohon tua dan kaisar hantu lewat bersama, keduanya bersama, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian, Ye Xuan membiarkan pendeta hantu menjauh dari pohon, dan benar saja, setelah dia menjauh, dia mendengar dua perintah sistem. Hei, hantu sudah mati. Hei, hantu dibangkitkan. Kaisar hantu, dan dibangkitkan lagi di sebelah Ye Xuan. Kali ini memverifikasi jarak manik-manik biru, tetapi tidak ada orang. Untuk amannya, mereka mengujinya sedikit lebih lanjut dan menemukan manik-manik biru yang hanya bisa melindungi 5 orang. Orang keenam akan terjepit dan tubuhnya akan meledak. Untungnya, orang keenam ini adalah kaisar hantu, jadi semua orang baik-baik saja. Di sisi kaisar kematian, hanya ada 4 manik-manik biru, dan paling banyak 20 orang yang terlindungi. Tampaknya mereka setidaknya akan kehilangan 30 orang saat ini. Ling Xiaodao berkata, jalur ini tidak mudah ditemukan, dan pohon itu ditemukan secara kebetulan. Sepanjang jalan, Ye Xuan tidak menemukan orang lain, tetapi hanya satu jalan, jadi kematian kaisar, diperkirakan kematian dan cederanya berat, jumlah orang yang dapat hidup hingga 20. Namun,
masalahnya akan datang. Ada lebih dari 50 orang di sisi ini. Bahkan jika ada 5 manik-manik biru, mereka akan melindungi sebanyak 25 orang. Sepertinya beberapa dari kita akan pergi. Ling Xiaodao menghela nafas. Itu mungkin tidak, kita dapat mengejar Kaisar Kematian dan yang lainnya, dan meraih manik-manik biru di tangan mereka. Ren Ziyuan melirik sekilas, mencibir. Kaisar Kematian, jelas memasuki area berbahaya tanpa persiapan, jadi mereka mungkin memiliki kurang dari 20 orang. Bagaimanapun, orang yang melangkah sedikit acuh tak acuh. Meskipun mereka berjalan dengan Kaisar Kematian, tidak ada yang berani mendekatinya. Memegang manik-manik biru di tangannya, dia menyia-nyiakan 4 tempat. Mungkin, tidak perlu terlalu merepotkan. Ye Xuan tiba-tiba berkata. Mendengar ini, matanya cerah dan berkata, ya, kamu memiliki ruang independen. Jika kamu menyembunyikan orang lain, kita semua bisa masuk. Saat ini, mereka langsung memilih 20 orang. Orang-orang ini dilindungi oleh manik-manik biru. Adapun yang lain, mereka memasuki ruang penanaman Ye Xuan. Jika kamu memberitahu Kaisar Kematian dan yang lainnya, aku takut aku akan marah dengan darah. Mereka tidak siap sebelumnya, dan beberapa orang terjepit keluar dari jangkauan efek manik-manik biru, dan kemudian meledak. Sekarang, kelompok Ye Xuan telah berlalu tanpa korban. Itu adalah keajaiban. Jalan berikutnya, sama saja, dan Kaisar Kematian juga berhenti, menunggu Ye Xuan. Mereka berhenti. Sepertinya mereka telah menemui level apapun, mereka perlu menunggu kita, atau mereka punya masalah. Mata Ye Xuan tertegun dan mengingatkan Anda bahwa Anda akan terus bergegas. Segera, mereka adalah orang-orang yang melihat Kaisar Kematian. Mereka dengan hati-hati menghitung, kecuali Kaisar Kematian, Kaisar Neter, dan langkah-langkah, hanya ada 9 orang. Tanpa diduga, Kaisar Kematian begitu menyedihkan sehingga ia tinggal 12 orang. 4 manik-manik biru asli dapat digunakan untuk menyelamatkan 20 orang, tetapi orang yang meninggal di pihak Kaisar sangat terbuka, dan tidak ada yang dekat dengan langkah itu, jadi kerugiannya sangat berat. Sialan, Raja Kematian berteriak dalam hati, dan garis peringatan yang mereka lihat kemudian. Setelah orang-orang itu lewat, tidak ada masalah sama sekali, tetapi kemudian mereka mati bersama. Kalau tidak, kerusakan mereka tidak akan begitu serius. Jika mereka bertarung sekarang, mereka mungkin akan dihancurkan. Hei, ada 12 orang. Ren Ziyuan dan yang lainnya cerah. Namun, ini bukan saatnya untuk memulai, karena mereka sekarang harus bergantung pada manik-manik biru untuk berlindung, bagaimana cara bertarung. Terlebih lagi, bahkan Kaisar Kematian adalah sejumlah kecil orang. Jika mereka melawan dan bertarung, mereka juga akan sangat menderita. Lupakan saja, kalian akhirnya tiba, serahkan manik-manik biru untuk membuka pintu. Kaisar Kematian mengingatkan. Pada saat ini, di depan mereka, ada pintu lain dengan 9 lubang di pintu, yang ditempatkan dengan manik-manik biru. Karena semua orang perlu berlindung di bawah manik-manik biru, mereka pun berkelompok. Berdiri di samping lubang, lalu memasukkan manik-manik biru ke dalamnya. Boom, pintu terbuka. Saat berikutnya, semua orang terkejut. Setelah pintu, ternyata itu adalah dunia, bagaimana mungkin? Langit dan bumi yang berlimpah, setidaknya 10 kali lipat dari hidupku, tempat apa ini? Ren Xiong berkata dengan aneh. Sulit untuk dilakukan. Istana Xianhai ini adalah saluran negeri dongeng. Kita sudah sampai di negeri dongeng saat ini. Ling Xiaodao juga tampak canggung. Setelah pintu, tidak ada lagi air, tetapi ada formasi yang menghalangi mereka untuk lewat. Bagaimana ini? Semua orang bingung. Pada saat inilah tiba-tiba seseorang keluar dari pintu dan napasnya kuat, yang mengejutkan semua orang. 3 puncak perampok dan peri yang tersebar. Tidak, itu adalah 4 perampok. Orang-orang segera menjawab, napas pendatang ini lebih kuat dari semua orang yang hadir, dan itu sebenarnya adalah perampokan 4. Sudah berapa tahun berlalu, akhirnya seseorang menemukannya di sini. Pendatang itu adalah seorang tuan muda, dan dia melihat sekeliling dan mendesah. Dao You, apakah sulit untuk mencapai tempat ini, yaitu negeri dongeng? Buddha bertanya dengan rasa ingin tahu. Negeri dongeng, pemuda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Ini hanyalah ruang yang dibuka oleh para dewa. Ini disebut Xiao Xianji, dunia peri kecil, peri. Semua orang terkejut. Ya, ini bukan negeri dongeng. Ada peri yang sedang naik daun di kedalaman negeri dongeng ini.
Itulah saluran negeri dongeng yang sebenarnya. Namun, Seng Siante ini ditutup oleh negeri dongeng, jadi tidak ada yang bisa terbang ke negeri dongeng. Petik 2. Ternyata begitu. Sekarang, semua orang mengerti bahwa banyak orang telah menunjukkan ekspresi tak berdaya. Mereka telah menemukannya di sini dengan susah payah. Mereka pikir mereka bisa terbang ke dunia peri. Aku tidak menyangka, namun, karena tidak mungkin untuk terbang ke negeri dongeng, bagaimana mungkin ada peri, dan membuka dunia peri kecil. Pemuda itu melihat keraguan di wajah orang-orang dan menjelaskan, tepatnya, negeri dongeng dibuka oleh 3 orang abadi. Ketiga orang abadi ini datang ke tempat fana ini bertahun-tahun yang lalu, dan mereka memilih dari tempat-tempat suci. Beberapa orang, setelah bertahun-tahun berkembang biak, telah muncul di negeri dongeng kecil ini. Ada 3 orang abadi sejati. Semua orang menelan ludah. Itulah yang abadi sejati, bahkan jika itu hanya peri, itu lebih kuat dari 3 perampok. Jika itu adalah abadi 3 karakter, itu telah melampaui 9 perampok. Jadi, mengapa saluran peri ditutup? Ling Xiaodao bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu ini, saya khawatir hanya ada 3 talenta. Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan ini. Selanjutnya, Anda dapat memasuki kultivasi Xiao Xianji, tetapi begitu Anda masuk, Anda tidak akan dapat kembali di masa mendatang. Tentu saja, jika seseorang tidak mau, Anda dapat mengikuti saya kembali. Cukup buat petaki Jiu Zhang Tong Tian Bao, Anda dapat masuk lagi. Hanya diizinkan masuk, tidak diizinkan keluar. Ketika saya mendengar ini, semua orang saling memandang dan orang-orang dari Kaisar Kematian ragu-ragu karena mereka pikir itu adalah negeri dongeng. Saya tidak menyangka itu palsu. Di tempat suci kematian, Kaisar Kematian masih dapat disebut raja, tetapi di dunia peri kecil ini, diperkirakan itu hanya level terendah. Namun, orang-orang di sisi tanah suci tidak khawatir, karena Yesuan memiliki pintu masuk ke ruang penanaman di tempat suci kehidupan, mereka dapat kembali kapan saja. Namun, Yesuan tidak baik-baik saja, tetapi dia tidak peduli, yang satu itu adalah untuk mempertahankan hidupnya. Kalian harus datang berkelompok. Jika kalian mengumpulkan 9 manik-manik penghindar air, itu sudah cukup untuk melindungi ratusan orang. Pemuda itu tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum. Apa, begitu ini dikatakan, wajah Kaisar Kematian dan yang lainnya berubah. Namun, semuanya telah berakhir dan mereka menyesali apa adanya. Baiklah, pikirkanlah, kata pemuda itu. Orang dewasa, kita semua memilih untuk memasuki negeri dongeng. Kata Ling Xiaodao, mengenai Kaisar Kematian, dia juga mengangguk setelah berpikir sejenak. Jika demikian, masuklah. Setelah pemuda itu selesai berbicara, mereka membuka barisan dan membiarkan semua orang lewat. Kemudian dia membawa kerumunan itu dan pergi ke sebuah gunung. Kalian di sini, aku akan pergi ke dunia luar, tidak peduli apapun keluhan kalian, tunggu aku kembali dan katakan. Setelah pemuda itu selesai berbicara, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti, dan kemudian mengingatkan, keberuntungan kalian bagus. Aku telah menetapkan aturan untuk leluhurku. Siapapun yang telah melewati peta Tianbao ke Xiao Xianji dapat bergabung dengan Xian Yuan. Xian Yuan Zong. Setelah semua orang mendengar kekuatan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung. Tingkat apa Xian Yuan ini? Xian Yuan Zong adalah kekuatan yang didirikan oleh 3 dewa. Itu juga yang paling kuat di negeri dongeng ini. Mereka memperhatikan nasib. Kalian bisa masuk, artinya, kalian memenuhi syarat untuk bergabung dengan Xian Yuan Zong. Kata pemuda itu, kekuatan paling kuat di dunia peri. Semua orang mendengar mata mereka keluar. Aku tidak tahu, 3 leluhur Xian Yuan Zong adalah beberapa dewa. Kaisar Kematian memberanikan diri untuk bertanya. Saya tidak tahu secara spesifik, tetapi setidaknya itu adalah 5 karakter abadi. Ini sudah tak terkalahkan di dunia Xiao Xian. Pria muda itu menjawab, jika itu adalah konversi, 3 perampok setara dengan peri, 6 perampok setara dengan 2 abadi, dan 9 perampok setara dengan 3 abadi. Maka 5 karakter abadi, sudah berada di luar jangkauan peri yang tersebar, ranah ini di dunia peri kecil, memang keberadaan yang tak terkalahkan, lagi pula, mereka adalah 3 abadi di negeri dongeng. Dengan cara ini, kekuatan Xian Yuan Zong berada di luar imajinasi mereka. Baiklah, tunggu aku kembali, dan kemudian ceritakan lebih banyak, jangan main-main di sini.